Tugas kelompok 6 Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bu Nora Afnita MPD. Alhamdulillah, puji syukur kami ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kami dari kelompok 6 dapat membuat video pembelajaran yang berjudulkan Eksistensi Perguruan Tinggi Islam di Indonesia. Sebelum memasuki materi, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Yang pertama itu ada Anissa Nurul Fadila dengan NIM 230501010. Yang kedua ada Muhammad Afif Adnani dengan NIM 23050101018. Dan yang ketiga ada Syifa Ulinas dengan NIM 230501014. Latar belakang dari perguruan tinggi Islam di Indonesia. Perguruan tinggi Islam di Indonesia telah memainkan peran penting dalam mengembangkan pendidikan tinggi, baik dalam aspek akademik maupun pembentukan karakter generasi muda. Sejak berdirinya perguruan tinggi Islam pertama di Indonesia, Universitas Islam Indonesia pada tahun 1945, perguruan tinggi Islam telah berkembang pesat dan memiliki kontribusi yang besar terhadap perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi bangsa. Perguruan tinggi Islam berfungsi untuk mencetak generasi yang dapat menjalankan peran dalam berbagai sektor kehidupan dengan tetap berlandasan pada nilai Islam. Pembahasan Landasan ideal perguruan tinggi Islam. 1. Konsep pendidikan Islam. Pendidikan Islam memiliki tujuan untuk mencetak insan yang seimbang, yaitu insan yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perspektif Islam, pendidikan tidak hanya sebatas transfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan meningkatkan kualitas spiritual. Yang kedua, landasan Al-Quran dan Hadis. Landasan utama bagi pendidikan Islam, termasuk pendidikan tinggi Islam, berasal dari Al-Quran dan Hadis. Al-Quran memandang ilmu sebagai hal yang sangat penting, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menekankan pentingnya menuntut ilmu. Salah satunya dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang memerintahkan umat Islam untuk membaca dan menuntut ilmu. Yang ketiga, filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam berfungsi untuk memberikan pandangan hidup dan wawasan mendalam mengenai tujuan pendidikan, nilai-nilai yang harus diterapkan, serta cara mendidik yang benar. Filsafat ini mencakup berbagai aspek seperti tujuan pendidikan, landasan moral dan etika, serta metode yang digunakan dalam proses pendidikan. Yang keempat, landasan sosial dan budaya. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim juga memiliki tradisi dan budaya yang berhubungan erat dengan ajaran Islam. Perguruan tinggi Islam di Indonesia diharapkan dapat mengembangkan potensi sumber daya manusia yang memiliki wawasan keislaman yang luas dan mampu memberikan solusi atas permasalahan sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi bangsa Indonesia. Yang kelima, landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan Islam di Indonesia juga harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memberikan landasan moral dan filosofis yang sejalan dengan ajaran Islam, terutama Pancasila pertama yang menekankan ketuhanan yang Maha Esa. B. Tujuan didirikannya perguruan tinggi Islam. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan utama dari pendirian perguruan tinggi Islam adalah untuk menghasilkan generasi yang memiliki kemampuan intelektual yang mumpuni, serta integritas moral yang tinggi berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua, tujuan khusus. A. Menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Mendidik generasi yang berakhlak mulia. C. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kepemimpinan. D. Memberikan solusi terhadap permasalahan umat. E. Membangun kesadaran sosial dan lingkungan. Yang ketiga, mewujudkan pendidikan yang berkarakter dan berintegritas. Perguruan tinggi Islam bertujuan untuk mengintegrasikan pendidikan ilmiah dengan nilai-nilai spiritual dan moral. Yang keempat, memperkuat identitas Islam di dunia pendidikan global. Dengan menghadirkan pendekatan pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Islam, perguruan tinggi Islam dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam kerangka pendidikan internasional, khususnya dalam membangun jembatan antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas. C. Tantangan dan peluang perguruan tinggi Islam di Indonesia. Yang pertama, tantangan.
Yang A. Persaingan dengan perguruan tinggi non-Islam. Yang B. Keterbatasan sumber daya. Yang C. Isu radikalisasi dan terorisme. Yang kedua, peluang. Yang A. Permintaan pendidikan Islam yang semakin tinggi. Yang B. Peran strategis dalam pembangunan bangsa. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada perasaan, boleh diungkapkan. Terima kasih.